pagi saudara-saudara, dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9-16. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari pembelaan Stefanus di Mahkamah Agama di hadapan imam besar. Sebelumnya Stefanus difitnah karena telah menista agama Yahudi, sehingga ia dibawa kepada Mahkamah Agama. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus menceritakan perjalanan panjang nenek moyang Israel. Salah satunya adalah Yusuf, yang meskipun ia dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri hati kepada Yusuf, tetapi Yusuf justru menyelamatkan saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan dan kekeringan. Sampai kepada Yesus sendiri pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dalam pembelaannya, Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi yang selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti para nenek moyangnya dahulu yang keras kepala menolak kebenaran, demikian juga mereka selalu mengeraskan hati. Betapapun Allah dengan penuh kasih mengulurkan berkat dan pengampunan kepada umat Israel melalui Yesus Kristus, tetapi tetap saja mereka menutup hati, bahkan menolak serta membunuh orang-orang yang memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, diceritakan dalam sebuah kisah, seorang profesor memberi kuliah panjang di sebuah sekolah tinggi. Ketika selesai, ia memberi kesempatan untuk bertanya. Seorang mahasiswa bertanya, berdiri, dan menuntut bukti tertulis dari setiap pernyataan yang telah dikemukakan oleh profesor di dalam kuliah tersebut. Sang profesor mengaku bahwa ia tidak mempunyai bukti tertulis, tetapi ia dapat dengan mudah mendapatkannya. Si mahasiswa angkuh itu kemudian berkata, "Baik Pak, sebelum Bapak menemukan bukti tertulis itu, apakah Bapak tidak keberatan kalau selama kurun waktu itu saya menyebut Bapak sebagai seorang penipu?" Para mahasiswanya membungkam menunggu jawaban sang profesor. Kemudian ia berbalik menatap mahasiswanya yang masih tegak berdiri itu dan dengan tenang memintanya untuk memperlihatkan kepadanya akte nikah orang tuanya. Si mahasiswa tidak dapat memenuhi permintaan profesornya. Lalu mahasiswa bebal itu duduk kembali. Kata sang profesor, "Baik Tuan, sebelum Tuan dapat memperlihatkan kepada saya akte nikah itu, apakah Tuan keberatan kalau selama kurun waktu tersebut saya menyebut Tuan sebagai pemuda haram yang kurang ajar?" Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini bukankah kita juga sering mengeraskan hati dan pikiran kita? Kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ada orang-orang yang meskipun sudah tahu bahwa sebuah tindakan buruk tertentu akan menuntun dia kepada konsekuensi yang buruk pula, tetapi tetap saja ia melakukan hal yang buruk tersebut. Atau meskipun ia tahu bahwa sebuah kebaikan atau pencapaian dalam hidup itu harus ditempuh dengan pengorbanan dan perjuangan, tetapi tetap saja banyak orang yang enggan untuk mengerjakan dan menempuhnya. Tetapi kita diingatkan hari ini saudara, agar kita tidak mengeraskan hati dan pikiran kita, terutama di dalam mengikuti kehendak Tuhan serta menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memakai banyak cara untuk menuntun kita agar senantiasa berjalan di jalannya dan tidak lari keluar dari rancangannya, kecuali kita sendiri yang memang keluar atau lari dari jalan-jalan Tuhan. Sahabat, jika pada suatu saat kita tahu bahwa kita harus melakukan kehendak Allah, maka disitulah kita harus merendahkan diri dan tunduk kepada jalan dan kehendak Tuhan. Dan biarlah dari hari ke hari hidup kita semakin taat
dan tunduk kepada Allah, serta senantiasa hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa tidak mengeraskan hati dan pikiran kami, tetapi merendahkan hati, melembutkan hati kami, sehingga ketika kami tahu kami harus melakukan yang benar, kami harus menuruti perintah-Mu, kami langsung melakukannya. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, menjamah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam kasih dan anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.